Seperti yang sudah kita ketahui bahwa undian Piala Dunia sudah berlangsung di Nyon. Sekarang ada satu big match yang paling penting, ya, yang sangat seru dengan pertemuan antara Barcelona menghadapi Paris Saint-Germain. Hola, apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Kembali bertemu dengan saya Bung Ropan dalam obrolan sepak bola. Kita akan membahas tentang big match yang ada di perdelapan final setelah undian di Nyon di Swiss pada hari Senin, di mana 16 klub sudah diundi dan ada 8 match yang akan berlangsung ya di babak knockout atau sistem gugur setelah menghabiskan babak group stage ya, dari 32 tim turun menjadi 16. Dan kemudian ada 8 match yang akan bertarung di mana para runner up akan mendapat kesempatan untuk bermain lebih awal di leg pertama tanggal 16 dan 17, di leg kedua pada tanggal 23 dan 24 giliran juara-juara grup yang akan menjadi tuan rumah. Jadi itu sistem yang berlaku di babak perdelapan final. Kemarin kita sudah membahas juara bertahan Bayern Munchen dari Jerman akan bertandang ke Roma di Stadion Olimpiade Roma menghadapi Lazio. Dan saat ini saya tertarik untuk melihat atau membahas tentang pertemuan antara dua tim kuat ya. Dua tim yang punya nama besar dengan Barcelona yang di luar dugaan menjadi runner up ya, runner up di grup kalah dari Juventus dalam selisih gol tentunya karena poin mereka sama-sama 15. Tetapi karena Juventus menang 3-0 di Camp Nou, sedangkan Barcelona sebelumnya hanya menang 2-0 ketika bermain di Turin, sehingga dalam perhitungan hasil akhir untuk menentukan head to head, Barcelona kalah dari Juventus dan Juventus menjadi juara grup. Kalau Barcelona menjadi juara grup, pasti Juventus dalam undian mungkin akan berhadapan dengan PSG. Tapi karena Barcelona, maka Barcelona mau tidak mau sudah harus bertarung menghadapi PSG di dua leg ya. Dan ini sangat seru mempertemukan mantan pemain Barcelona Neymar Junior yang sebelumnya berada di Barcelona dan akan sekarang pindah ke PSG untuk memperkuat PSG, dan nantinya mereka akan bertarung. Ini yang akan kita tunggu nantinya di leg pertama. Sayang sekali memang sudah mempertemukan dua tim ini yang menurut saya sebenarnya lebih enak bertemu mereka di babak semifinal mungkin ya, itu lebih asik kalau bisa melihat. Tapi oke lah, kalau berbicara tentang Barcelona dan PSG ini memang mengingatkan saya dalam pertemuan mereka itu pada musim 2015-16 ya, saat itu juga di Liga Champions. Mereka bertarung di babak yang sama. Kalau sekarang dalam undian terjadi di babak 16 besar, pada saat itu juga mereka keluar dari grup masing-masing dan bermain di hasil undian di 16 besar. Tapi terbalik, ketika itu PSG menjadi runner up di bawah Arsenal di grup A ya saat itu, karena selisih 2 poin di runner up, dan Barcelona menjadi juara grup sehingga mereka berdua dalam undian bertemu. Nah, ini pertarungan yang luar biasa kalau mengingat dalam Liga Champions di 2015-2016 itu penuh dengan dramatis ya. Itu salah satu partai Liga Champions yang mungkin akan terukir dalam sejarah ya, dalam sejarah sebagai partai dramatis sekali. Kenapa? Karena di sana lahir 11 gol dalam 2 laga ya, home and away, kandang tandang. Di mana pertandingan pertama di Parc des Princes saat itu 14 Februari 2017 ketika PSG menjadi tuan rumah. PSG masih ditangani oleh pelatih Unai Emery ketika itu, sementara Barca dipegang oleh Luis Enrique yang sekarang menangani tim nasional Spanyol. Bermain di Parc des Princes, PSG menang dengan 4-0 ketika itu. Artinya kemenangan ini 90% saya pikir sudah di tangan bagi PSG untuk lolos ke babak perempat final ketika itu, karena 4-0
walaupun akan bermain di Camp Nou, di markasnya Barca, tapi ini sangat sulit secara hitung-hitungannya. Mungkin Barca bisa menang ya 1-0, 2-0, bahkan mungkin dengan 3-1 ya. Tidak mungkin akan menang di atas 4. Tapi inilah sepak bola, ketika semua orang tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi di Camp Nou, maka tragedi itu datang dan menimpa bagi PSG ya. Mereka sebenarnya hanya bisa menikmati permainan, enjoy, tapi kemudian mereka harus kalah dengan telak. Skornya berapa Anda tahu? 6-1. Di luar dugaan. Bahwa dalam hitung-hitungan akhirnya Barca itu menang 6-5. Walaupun sebenarnya ada satu gol balasan dari PSG sedikit menghidupkan peluang bagi PSG. Tapi ada 3 gol beruntun ya di menit-menit akhir yang terjadi dari Barcelona, itu yang menggagalkan PSG untuk bisa lolos ke babak perempat final. Memang sangat menggenaskan ya. Sakit hati memang benar-benar bagi pemain-pemain PSG, karena mereka hanya butuh imbang ataupun kalah 3-0 ya. Kalah 4-1 mereka pasti lolos, bahkan mungkin dengan 5-1 pun mereka juga akan bisa lolos karena mereka bisa mencetak 1 gol di kandang lawan. Tapi kenyataannya di detik-detik akhir mereka harus kecolongan dan kalah akhirnya dengan skor 6-1. Maka tersisilah PSG saat itu. Itu pertandingan yang luar biasa yang terjadi di Liga Champions. Tapi yang juaranya kemudian ketika berlangsung di Stadion Millennium di kota Cardiff, Wales, saat itu juaranya adalah klub Spanyol juga, tapi bukan Barcelona ya. Juaranya adalah Real Madrid. Los Blancos saat itu di final mengalahkan Juventus 4-1 di Cardiff. Jadi saya pikir itu yang membuat Barcelona gagal untuk membuat All Spain Final di Liga Champions ya. Karena Juventus mengagalkan mereka di semifinal dalam 2 pertandingan, 3-0 dan 0-0, sehingga gagal. Dan setelah menunggu sekitar 4 musim sampai saat ini, kejadian lagi terulang ya, ketika undian kemarin di Lyon mempertemukan antara Barcelona dan PSG. Kebalik ya sekarang, PSG akan jadi juara grup. Kalau kemarin di 2015-16 Barcelona yang juara grup, sekarang PSG yang juara grup. PSG juga sama seperti Barcelona di grup, memiliki poin sama dengan Leipzig 12-12. Tetapi mereka unggul jauh ya. Leipzig bahkan ada -1 tapi lolos karena MU gagal di 2 pertandingan terakhir, kalah dari PSG dan Leipzig, dan Leipzig bisa masuk. Ini yang agak lucu ya, bahwa mereka dengan nilai gol yang minus ya. MU justru lebih bagus dengan +5, tapi MU gagal. Padahal MU di 3 pertandingan pertama bagus, luar biasa, digadang-gadang bakal lolos. Sekarang MU hilang namanya dari peredaran di babak per-8 final 16 besar. Yang muncul malah Leipzig ya, yang mengalahkan MU 3-2 dalam pertandingan hidup mati terakhir ya di kandang Leipzig. Jadi ketika mempertemukan antara juara grup PSG kemudian berhadapan dengan runner up grup Barca, ini ya akan ramai karena kita tahu bersama Neymar sudah tidak memperkuat Barcelona. Jika sebelumnya bersama dengan Barcelona yang menjadi biang keladi untuk kekalahan bagi PSG, tapi sekarang dia berada di bendera PSG ya, berada di bendera PSG bersama dengan pemain berbakat lainnya yaitu Kylian Mbappe. Mereka yang akan bahu-membahu untuk menantang Lionel Messi dan Coutinho, Griezmann dan kawan-kawan dalam pertandingan leg pertama yang bermain di Camp Nou. Ini yang kita akan nantikan pada saat PSG datang dengan pelatih yang berbeda, bukan Unai Emery lagi, tapi sekarang mereka sudah dengan Thomas Tuchel ya, akan bertarung dengan Barca yang dipegang oleh Ronald Koeman ya. Kita akan melihat kira-kira siapa yang akan bisa memenangkan pertandingan ini, karena memang sulit untuk diprediksi. Tapi Barcelona memang sedang uring-uringan juga sedang sulit untuk bisa berbuat banyak di La Liga, walaupun kesempatan mereka untuk bisa menjadi juara masih terbuka ya, karena kemarin mereka di kandang menang tipis lawan Levante, mereka bisa bersaing, tapi memang berat ya. Dengan beberapa kekalahan mereka ini akan
sangat sulit untuk bisa bersaing di atas dengan Madrid, makin bagus bersama dengan Sociedad dan juga dengan Atletico. Sama juga saya pikir dengan PSG yang sekarang bahkan disalib oleh tim-tim yang sulit untuk diprediksi. Ada Lyon di atas, ada Lille di atas ya, yang bisa mengganggu juara bertahan PSG di Ligue 1 Prancis. Jadi dua-duanya ini memang tim yang sedang kurang begitu bagus di Liga, dan mereka akan bertemu. Pasti salah satu akan gugur. Entah itu Barca, entah itu PSG. Memang sangat disayangkan bahwa sebelum ke 8 besar, salah satu sudah gugur. Memang ada beberapa undian ini yang mempertemukan tim-tim yang penuh kejutan nantinya mungkin terjadi. Karena Atletico juga akan bertarung dengan Chelsea, dan bukan tidak mungkin juga Liverpool akan berhadapan dengan tim yang penuh kejutan seperti Leipzig yang mungkin bisa mengganggu mereka. Dan itu saya katakan akan ada banyak tim kejutan yang mungkin bisa terjadi di sini. Tapi tetap sorotan saya terjadi dalam duel nanti antara Barca dan PSG. Ini pertandingan yang seru yang kita akan nantikan. Secara hitung-hitungan saya bisa mengatakan di sini masih 50-50, walaupun tuan rumah adalah Barca, tapi sulit diprediksi ketika mereka kalah kemarin dalam pertarungan menghadapi Juventus bahkan dengan 0-3, walaupun mereka menang 2-0 di Turin. Tapi ini memang kalau bisa melihat bahwa PSG adalah tim juga yang memang sama seperti Juve, memiliki lini serang yang sangat bagus, karena selain Mbappe dan Neymar, mereka masih punya Angel Di Maria. Jadi 3 serangkai ini yang bisa mengganggu pertahanan Barca di Camp Nou. Jadi itulah yang akan kita nantikan dalam pertarungan nanti, siapa yang akan bisa lolos di antara kedua tim ini. Sementara tim-tim lain yang mungkin menurut saya yang bisa lolos ke bawah 8 besar, yaitu Manchester City. Mereka akan menghadapi dengan Borussia Mönchengladbach. Di kanan Gladbach, City saya pikir akan lolos. Kemudian saya sudah bahas kemarin adalah Lazio dan Bayern. Bayern saya pikir akan lolos di sini. Kemudian Atletico dengan Chelsea, ini yang sangat sulit. Ini peluang dua-dua 50-50. Tergantung pertandingan pertama, kalau Chelsea kalah telak, ini akan berat buat mereka untuk bisa membalikan keadaan di kandang. Ya, saya memang lebih condong ke Atletico kalau bisa melihat di sini bagaimana Atletico tim yang sangat konsisten di La Liga ya. Kemudian Leipzig menantang Liverpool. Saya menjagokan Liverpool akan lolos. Porto menantang Juventus. Saya menjagokan Juventus. Dan kita bahas tadi Barca dan PSG. Ini masih 50-50. Ya, kita tidak sulit untuk bisa memprediksi terlalu jauh ke sana karena pertarungan ini pasti seru, sama seperti Atletico dan Chelsea. Kemudian Sevilla dan Dortmund. Saya mengunggulkan Borussia Dortmund. Terakhir adalah Atalanta menghadapi Real Madrid. Saya menjagokan Real Madrid. Jadi ada 6 tim yang saya pastikan bisa, menurut saya akan lolos, yaitu Real Madrid, Dortmund, Juventus, Liverpool, Bayern, dan Manchester City. 2 pertandingan Atletico vs Chelsea dan Barca vs PSG ini yang memang agak sulit untuk diprediksi. Ya, setelah mereka melewati babak per-8 final nantinya, kemudian mereka akan bertarung di babak 8 besar pada tanggal 19 Maret nanti, di mana tentunya akan diundi juga dalam pertandingan babak 8 besar. Kita akan tunggu, dan finalnya memang akan berlangsung pada bulan Mei, tanggal 29 Mei 2021 di Stadion Atatürk di kota Istanbul. Nah, siapa yang akan ke final masih jauh, kita akan tunggu. Kita melihat dulu pertarungan nantinya di leg pertama dan leg kedua pada bulan Februari nantinya, dengan tim-tim yang sudah saya sebutkan tadi. Siapa yang akan dijagokan tentunya saya sudah katakan ada 6 tim, kecuali pertarungan antara PSG dan Barca dan Atletico Chelsea. Kita akan tunggu nantinya perkembangan selanjutnya. Oke, Anda jangan lupa untuk tetap like, memberikan komentar-komentar yang positif tentunya, dan Anda boleh mengusulkan tim mana yang Anda suka untuk kita bahas bersama, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Bung Ropan. Ciao.